Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya mohon izin untuk melakukan pembahasan coding dan kecerdasan artifisial atau KAA di SD 2 Tempura. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Tempura dan Bapak Ibu Dewan Guru. Marilah hari ini kita satukan niat bahwasanya kita belajar bersama. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk coding dan kecerdasan artifisial ini sebenarnya sudah kita laksanakan ya secara mungkin ya di pembelajaran kita sudah masuk, tapi kita belum menyadari bahwa itu sudah masuk dalam coding dan kecerdasan artifisial. Baik, kita mulai Bapak Ibu. Belajar coding dan kecerdasan artifisial. Jadi belajar coding dan kecerdasan artifisial di sini kita upayakan untuk mudah, seru dan menyenangkan sebagaimana sudah diinstruksikan oleh Bapak Menteri bahwasanya development itu mindful, meaningful dan joyful ya Bu. Jadi di coding ini juga kita bawa anak-anak senang, belajar menyenangkan. Apa itu coding? Coding adalah bahasa untuk memberi perintah ke komputer. Jadi di sini kita tidak jauh-jauh dari komputer ya. Bahwasanya kita diajak untuk mulai digital, kita bisa belajar dengan komputer. Nah di sini coding masuk dalam bahasa untuk memberi perintah ke komputer. Komputer itu bisa bergerak, menghitung dan berbicara jika kita memberi perintah lewat coding. Jadi bagaimana perintah kita kepada komputer, ini disitulah dia mulai akan bekerja. Lalu apa itu kecerdasan artifisial atau KA? Sebenarnya KA ini sudah familiar dengan kita karena kita sudah mengenalnya mungkin dengan AI ya Bu ya, AI atau Artificial Intelligence. Tapi karena ya kita memang orang Indonesia, kita mengenal pada anak-anak dan membudayakan pada anak-anak ataupun pada kita sendiri sebagai kecerdasan artifisial. Jadi kecerdasan artifisial itu ya AI itu ya kecerdasan artifisial. Artinya ya ini sebenarnya sudah akrab dengan kita, sudah kita mungkin sudah kita gunakan ya Bapak Ibu ya. Nah untuk kecerdasan artifisial ini apa sih? Kita bisa lihat KA atau kecerdasan artifisial ini adalah kemampuan mesin untuk berpikir seperti manusia. Ya, bagaimana dia bisa berpikir seperti manusia, bisa membantu kita menyelesaikan tugas-tugas kita dengan mudah. Contohnya, mesin bisa belajar, menebak, atau membantu manusia. Nah, bagaimana cara belajar coding dan KA di sekolah? Ya, nah ini sebelumnya mungkin bayangan kita ini rumit sekali mungkin ya. Sepertinya kok coding dengan AI atau kecerdasan artifisial ini mau kita kenalan dengan anak-anak ini sepertinya kok terlalu apa ya Bu ya, terlalu modern atau bagaimana gitu ya anak-anak mau kita kenalkan dengan ini. Nah bagaimana kita mengajarkan ini di sekolah? Yang pertama kita bisa mengajarkan anak-anak dengan nonton video animasi tentang robot. Jadi ingat bahwasanya pembelajaran kita menyenangkan. Jadi kita tidak membawa anak-anak tegang, tidak membawa anak-anak ngeri untuk belajar coding dan kecerdasan artifisial. Selain nonton video yaitu bermain game logika, nanti ada beberapa game yang bisa kita ajak anak-anak supaya mereka itu ya bermain tapi ya belajar. Artinya permainan itu bisa membangkitkan kecerdasan anak-anak, bisa mengasah kecerdasan anak-anak. Jadi seperti ini cara-cara belajar coding dan KA di sekolah. Atau membuat proyek ini, misalnya membuat robot dari kardus atau game sederhana. Ini bisa kita terapkan di kelas. Untuk mengajarkan coding dan KA ini kita menggunakan dua metode. Yang pertama yaitu metode belajar atau menggunakan komputer atau tablet. Nah ini memang ada sebagian sekolah atau sudah
komputer ya Bu ya. Nah ini bisa kita bikin animasi dari strap atau bisa dari Blockly ya, seperti itu bisa kita bawa anak-anak ke sana atau mendirikan robot mainan atau bermain belajar coding. Nanti saya akan tampilkan contoh-contohnya seperti apa permainan coding ini. Nanti bisa kita terapkan ke anak-anak. Kemudian yang kedua, metode unplugged atau tanpa komputer. Untuk metode ini kita bisa menggunakan cara bermain peran robot. Misalnya ini ada, kita bagi anak-anak menjadi beberapa kelompok. Yang satu misalnya menjadi pengendalinya, ya, menjadi pengendalinya. Yang satu menjadi robot. Nah, permainan ini termasuk dalam bagaimana anak-anak bisa menerima instruksi, menganalisis instruksi tersebut. Misalnya maju 2 langkah, apakah dia akan majunya 2 langkah atau 3 langkah. Nah ini juga bisa kita terapkan ke anak-anak. Selain itu membuat origami. Nah ini seperti anak-anak suka sekali atau kalau melipat atau membuat sesuatu dengan origami atau sandwich pakai algoritma atau bermain puzzle logika. Dampak coding dan KA di kehidupan sehari-hari: membantu bekerja lebih cepat, membantu belajar jadi lebih seru, mempermudah komunikasi, menghemat waktu dan tenaga. Contohnya mesin kasir, robot menyapu, aplikasi belajar. Nah, jadi ini Bapak Ibu terkait coding dengan kecerdasan artifisial. Di sini saya akan coba untuk memberikan contoh. Kita bisa masuk di permainan Blockly misalnya itu ya. Ini salah satu contoh permainan yang bisa kita terapkan untuk anak-anak di SD. Ya. Ini jika pembelajaran kita menggunakan komputer atau plugin, ya. Nah seperti ini. Ini contoh permainan sederhana yang bisa kita terapkan ke anak-anak atau kita ajak anak bermain ini bisa lewat Blockly, ya. Seperti ini Bapak Ibu ya. Nah ini permainan ini ada teka-teki, model teka-teki, ada model labirin, model burung, kemudian kura-kura, film, musik, kolam pembimbing dan kolam. Kita buka satu ya Bapak Ibu ya, kita coba ya. Misalnya kita buka yang teka-teki. Nah, di sini ada hewan. Nah, di sini petunjuknya untuk masing-masing hewan hijau, lampirkan gambarnya, pilih jumlah kakinya dan buat tumpukan ciri-cirinya. Kita bisa memilih ada bebek, ada ini apa ini Bapak ya? Lebah, kemudian ada kucing. Nah, ini kita bisa memilih gambar mana yang mau kita pilih. Kemudian kakinya pilih ada berapa. Kalau bisa lebah, kakinya ada berapa. Nah, lebah itu masuk golongan serangga ya. Misalnya kakinya 4 misalnya. Nah, kita pilihkan di sini. Nah, ini kalau kira-kira kita terapkan di anak-anak, bagaimana menurut Bapak Ibu? Hanya senang ya Bu ya anak-anaknya. Ya, terus cirinya seperti apa kalau bebek? Apa dia punya madu, atau penyengat, atau bulu unggas, atau punya paru? Misalnya punya paru ya Bu ya. Bebek punya paru ya Bu ya. Nah, kita tarik di sini. Nah, ini salah satu contoh permainan yang bisa kita terapkan ke anak-anak dengan model plugin atau dengan komputer. Kita misalnya mau yang labirin, ya, kita bisa coba ke anak-anak yang labirin juga. Tumpuk beberapa move forward blok bersama-sama untuk membantu saya mencapai tujuan. Ya. Nah ini seperti tadi kalau kita ambil model yang unplugged, yang tanpa komputer. Nah ini kita bermain robot-robotan. Tapi karena ini kita menggunakan komputer, nah ini kita perintahnya bagaimana? Apakah bergerak maju ataukah dia bergeraknya mundur misalnya? Nah ini kita bisa lihat di sini. Kalau misalnya tujuannya di sini, kita pergi di sini nanti sebagaimana ini apa jalannya bagaimana, ya kita bisa ambil bisa bergerak maju ya kita tarik. Kira-kira seperti itu. Ini salah satu contoh permainan yang bisa kita bermain dengan anak-anak tapi menggunakan komputer.
Nah, selain ini, kalau kita menggunakan komputer, ya, atau unplugged, ini nanti saya bagikan di grup ya Bu. Ini nanti bisa dipakai bersama-sama. Contoh-contoh pembelajaran coding di kelas yang tanpa menggunakan komputer. Ini sepertinya kalau kita coba ke anak-anak ini, anak-anak senang sekali. Nah, misalnya seperti ini Bu. Ini kalau anak-anak tidak memahami instruksi, sepertinya juga bisa keliru. Nanti gambarnya bisa keliru. Misalnya ini, kita diminta untuk bisa menghubungkan warna-warna ini sesuai dengan kode angkanya ya. Periksa angka yang sesuai dengan warnanya. Di sini warna angka 1 warna ungu, angka 2 sampai dengan 8 warnanya seperti ini. Kodekan kata sandi di dalam lingkaran dengan garis. Nah, misalnya yang pertama ini Bu, atau yang kedua ini, karena yang pertama sudah sebagai contoh ya, yang kedua. Nomor 2 dihubungkan ke 5. Nomor 2 warnanya apa Bu? Merah. Dihubungkan ke nomor 5. 5 warnanya apa Bu? Kuning. Nah, ini maka merah menuju ke sini. Seret kata garis. Nah, ini kalau anak-anak tidak memahami instruksi ya, nah disinilah anak-anak diminta untuk lebih apa ya namanya ya, lebih bisa menganalisis, memahami instruksi apa yang ada di sana. Sepertinya mudah, tapi kalau tidak dipahami ya bisa semua digaris Bu. Ya, namanya juga anak-anak ya. Nah, jadi dari 5 ke 1, 1 warnanya apa ini ya? Biru ya, biru atau kuning ya? Nah, maka dari 5 tadi warna ini menuju ke sini. Nah, nanti dia akan membentuk rangkaian garis. Ini salah satu contohnya. Ini dengan unplugged atau tanpa komputer. Yang selanjutnya membuat kode Bu. Ini membuat kode. Bisakah Anda mengodekan hal yang sama seperti yang Anda lihat pada gambar berikut? Nah, nih. Atau yang ini. Ini ada kurang lebih 101 lembar aktivitas coding unplugged. Ada 101 modelnya. Jadi banyak sekali, nanti bisa kita coba pelajari. Nah, ini yang menarik menurut saya ya Bu ya. Ini permainan labirin ini Bu. Gunakan garis atau bantu anak itu sampai ke sekolah. Jadi di sini ada beberapa jalan. Ini anak-anak pasti senang sekali bukan kita jalan ini. Ada beberapa jalan, ada jalan buntu dan ada jalan yang bisa dilewati. Kira-kira anak ini kita harus mengarahkan anak-anak supaya melewati jalan yang sudah dibuka. Kalau tidak begitu nanti anak-anak bisa lewatnya pinggir di sini. Nah, kita arahkan mereka supaya melewati jalan yang sudah dibuka. Berarti jalan ini ya dia. Nah, kira-kira jalan mana yang bisa dilewati anak ini supaya bisa sampai ke sekolahnya. Nah, ini salah satu contoh untuk penerapan coding di kelas yang tanpa komputer. Sekiranya ada pertanyaan Bapak Ibu? Belum ya. Nanti saya berikan ini ke Bapak Ibu supaya nanti bisa dilihat lah. Nanti kita coba di kelas kita. Nah, ini ada beberapa banyak ya model labirin atau yang model seperti ini. Gambarkan garis dan bantu anak-anak seperti ini. Ya. Nah, ini terkait coding. Bagaimana dengan AI-nya? Nah, AI atau kecerdasan artifisial, ya ini yang membantu kita ya Bu ya. Nah, ini salah satunya bisa kita menggunakan yang namanya ChatGPT ya Bu ya. Kalau Bapak Ibu nanti ketika menggunakan laptop kok ChatGPT-nya bertampilan seperti ini. Nah, ini nanti di sini ada logik Bu. Bapak Ibu bisa logik di sini, bisa menggunakan AI belajar. Ya, biasanya kalau dia belum dilogikkan tampilannya belum ada seperti ini. Nah, ini bisa kita gunakan untuk mengunggah foto atau file. Bagaimana menggunakannya? Mungkin Bapak Ibu sudah ini ya, ada yang sudah pernah menggunakan ini. Ini kita bisa tanya apa saja Bu di sini Bu. Ini bisa membantu kita dalam pembelajaran kita, bisa memudahkan kita. Misalnya nih, ya misalnya ini contohnya saja. Kalau saya di kelas 5, saya hari ini misalnya mau
ngajar tentang IPA cahaya misalnya ya. Nah, itu kita bisa tanya dengan misalnya hari itu kita tuh bingung apa tuh yang mau kita kasih sama anak ini. Kita bisa tanya dengan ChatGPT ya. Nah, ini misalnya kita di sini tolong buatkan saya materi tentang apa ya Bu ya? Materi apa Bu? Sifat-sifat cahaya saja ya Bu ya, yang di kelas saya ya Bu ya. Sifat-sifat cahaya di kelas 5. Nah, karena kita ini dalam lingkungan kelas 5 SD, nah ChatGPT ini atau AI ini, kecerdasan artifisial ini dia akan menampilkan sesuai apa yang kita perintahkan sama dia. Maka kita memberikan perintah atau promptnya itu pun harus jelas Bu. Karena kita di sini masih di SD, kita bisa masukkan SD di sini, kemudian kita bisa tambahkan gunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Sederhana dan mudah dipahami. Nah, ini supaya nanti keluarnya juga bahasanya itu tidak terlalu rumit untuk dipahami karena kita dalam lingkup anak SD. Kalau kita sudah masukkan di sini Bu, kita pencet yang warna hitam. Nah, dia langsung keluar Bu, materinya seperti ini ya. Materinya langsung keluar, kita bisa baca. Nah, cahaya menembus benda bening, cahaya dapat diuraikan. Di situ juga sudah ada kesimpulannya. Nah, ini yang bisa memudahkan kita kalau kita menggunakan ChatGPT itu di bawah langsung dia itu langsung ngasih kita masukan Bu. Jika Bu Susi ingin, ini kebetulan saya sudah menggunakan ChatGPT ini berkali-kali, jadi dia sudah kenalan sama saya Bu. Nama dia sudah kenal sama saya Susi. Karena saya kalau memasukkan langsung saya masukkan nama saya di sana. Ya. Jika Bu Susi ingin, saya juga bisa bantu buatkan PPT. Nah, misalnya kita ini mau nampilkan di kelas itu pakai PPT Bu. Ya, pakai PowerPoint tutorial, jadi pakai PowerPoint. Langsung dia mau nolong kita ini. Saya juga bisa bantu pakai PPT. Bahkan LKPD pun ditawari Bu. Merasa mumet pokoknya. Atau video pembelajaran pun ditawari. Kalau mau kita tinggal masukkan di sini. Iya, saya mau dibuatkan PPT-nya misalnya begitu. Atau kita coba ya. Ya. Ya, saya mau PPT-nya misalnya. Nah, kita langsung yang bagian warna hitam tanda panahnya kita klik. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, sudah keluar. Ya, nih. Berikut adalah file PPT berjudul Sifat-sifat Cahaya IPA kelas 5 SD yang telah saya buat untuk Anda. Klik di sini untuk mengunduh PPT. Nah, kita tinggal klik saja Bu. Nih, di sini ada nih, ya. Kita coba ya. Kita coba, kita klik. Nah, mulai pengunduhan. Baik, sudah jadi. Nah, sudah jadi. Sifat-sifat cahaya sudah ada. Kurang lebih 9 slide di sini. Mulai dari saya merambat lurus, cahaya dapat dipantulkan, sudah ada semuanya. Supaya tampilannya ini bagus bagaimana Bu? Kita bisa enak berediting. Kita edit Bu. Atau ini Bu pengen tampilannya tuh model gambar-gambarnya nih, nggak bisa. Kita masuk mana ini supaya ini bisa cantik gambarnya ini, kita masuk ke Canva. Nah, kita edit di sini Bu. Kita ambil presentasi. Di bagian sini sudah begitu banyak background yang bisa kita gunakan untuk bisa mengedit tadi PPT kita tentang sifat-sifat cahaya. Kita bisa masukkan di sini. Kita tinggal milih Bu. Ini kalau mau ada warnanya. Tapi
Tapi kalau misalnya ibu-ibu misalnya lah saya mau yang sederhana saja, misalnya tidak usah gambar-gambar lah, karena misalnya mungkin kalau kebanyakan gambar anak-anak fokus lihatnya gambar bukan lihat PPT saya. Nah ini juga bisa kita edit dengan cara begini Bu. Kita langsung ke desain. Nah di sini ada beberapa desain yang bisa kita gunakan. Mau modelnya seperti ini, mau seperti ini, atau seperti ini. Nah ini model saya ini Bu. Nih. Nah ini sekali kita klik semua akan mengikuti model yang kita pilih ini. Kalau misalnya kita pilih satu, kita pilih ini ya misalnya ya. Contoh saja. Nah semuanya sudah jadi tampilannya seperti ini. Nah Ibu, semua sudah tampil seperti ini. Saya pengen lagi nih supaya anak-anak itu nanti terkesan dengan penampilan saya di sini. Misalnya saya buatlah ini pakai animasi. Nah, misalnya dibuat seperti ini atau buat begini. Nah, ini bisa seperti ini Bu ya. Kalau kita mau menggunakan gambar, kita bisa menggunakan yang Canva ini, kita masukkan di Canva. Nah, Bapak Ibu, ini kira-kira AI yang bisa digunakan untuk membantu kita. Kalau saya biasanya menggunakan dua Bu. Yang satu ChatGPT, yang satu saya biasanya perbandingan dengan Gemini. Nah sama Bu, ini penggunaannya sama seperti dengan ChatGPT ini. Nah bagaimana kalau misalnya kita di situ diminta untuk membuat RPP dengan deep learning. Nah kita bisa juga minta sama ChatGPT ini untuk menolong kita Bu. Nah saya di sini punya prompt ya atau perintah yang sudah saya susun supaya mudah. Nah ini misalnya ini. Nah ini kenapa ChatGPT kenal dengan saya? Karena saya kalau memasukkan langsung kasih nama saya Bu. Nah kita langsung ke Ctrl C, kita kita copy, kita masukkan ke ChatGPT-nya, masukkan di sini. Ctrl V. Ya. Saya susun juga SPDSD, guru di SD 2 Tempuran, mengajar kelas 5 pada mata pelajaran. Karena ini bukan coding ya Bu, kita pindah menjadi pas. Saya membuat RPP 1 lembar dengan pendekatan deep learning. Nah, pembelajaran berpusat pada siswa, menekankan pada aktivitas aktif, kreatif, dan pemecahan masalah. Ini kalau misalnya kita mau buat pemecahan masalah dulu, kalau kita mau buat problem based learning, nanti saja Bu di sini. Dan dengan model pembelajaran problem based learning nanti di sini Bu. Tolong bantu saya menyusun RPP tersebut secara lengkap, mulai dari apa saja yang mau kita minta Bu. Identitasnya, tujuan pembelajarannya, kemudian kegiatan pembelajaran sesuai dengan pendekatan deep learning-nya. Tadi saya lupa ya Pak ya, memasukkan di sini satu lagi metode ya tadi. Metodenya kan masukkan metode nanti dia akan keluar metode. Ikut tertulis di sana. Penilaian sikapnya bagaimana, pengetahuan, keterampilan, media dan sumber belajarnya. Kemudian topiknya tadi sifat-sifat cahaya ya Bu, kita ganti saja. Sifat cahaya. Nah, ini yang tidak kita tinggalkan di sini, gunakan bahasa yang sederhana, komunikatif dan sesuai dengan karakteristik siswa kelas 5 SD supaya nanti yang keluar itu bahasanya mudah dipahami, mudah untuk bisa dimengerti anak-anak. Ini kalau kita misalnya mau buat RPP ya Bu ya. Jadi di situ langsung kita masukkan nama kita siapa, kita dari SD mana, ngajar di kelas berapa, mau diminta dibuatkan RPP itu dengan metode apa, kemudian materinya apa, mintanya RPP itu nanti tampilnya dalam apa, identitasnya ada, tujuannya ada. Nah itu kita masukkan semua. Kalau perintah kita itu sesuai Bu, perintah kita lengkap jelas seperti ini, kita masukkan, nanti dia keluarnya juga sesuai dengan perintah kita. Nah ini kita coba masukkan, langsung keluar Bu, 5 menit rampung. Tidak perlu sampai berjam-jam kita membuat RPP-nya. Nah ini dia langsung keluar RPP 1 lembar. Nah, tadi saya mintanya 1 lembar ya Bu, supaya tidak terlalu banyak.
nama guru langsung ada, sekolah ada, mata pelajaran ada, kelas ada, topik sudah dituliskan. Alokasi waktu ini kita menyesuaikan ya Bu ya. Kita tinggal alokasi waktunya berapa. Pendekatannya sudah langsung dia deep learning, pembelajaran mendalam, aktif, kreatif. Tadi saya mintanya dia problem solving ya Bu ya. Maka dia keluar problem solving. Ini sesuai permintaan kita mau apa. Kalau mau PBS ya, masukkan PBS di sana. Nanti dia mengikuti perintah kita. Model pembelajaran student centered learning, berpusat pada siswa. Tujuan pembelajaran tadi saya sudah minta di situ supaya dia dibuat hot. C-nya sudah C-nya itu kita masukkan di C4 hingga C6. C4 itu menganalisis, maka dia sudah bunyi di sini tujuannya. Setelah mengikuti pembelajaran sudah diharapkan mampu menganalisis berbagai sifat cahaya dan menjelaskan contohnya, mengevaluasi, mendesain. Ini sudah masuk di level hot, sudah tidak menyebutkan lagi. Terus apa? Sepertinya kita sudah tidak menggunakan C2 ya Pak ya, C2, C1 sampai C3. Kita sudah hot di sini ya. Kegiatan pembelajarannya seperti apa? Sudah ditampilkan. Tahap 1 pendahuluan. Aktivitas siswanya apa? Menyimak video pendek tentang cahaya dan pelangi. Peran gurunya apa? Memberi absorpsi motivasi. Sudah lengkap Bu. Intinya seperti apa? Nah kalau untuk waktu ini kita menyesuaikan, nanti kita bisa pindah. Nah ini kita bisa bandingkan dengan hasil yang di Gemini dan hasil yang di ChatGPT. Ini kira-kira Bapak Ibu lebih senang mau pakai yang mana? Pembelajarannya enak yang mana yang akan kita terapkan di kelas? Ya silakan. Nah, kalau untuk ini ya Bu ya, coding dan KA ini sebenarnya dia sebagai mata pelajaran pilihan ini diajarkan di kelas 5 dan kelas 6. Kalau untuk tingkatan labirin mungkin kalau untuk di kelas 1, untuk di kelas 9 mungkin itu terlalu sulit ya Bu ya. Nah, mungkin kita bisa ambil yang coding yang ini Bu, yang unplugged ini Bu. Tapi kita pilih jangan yang labirin. Mungkin kalau labirin anak-anak kan agak kesulitan. Rumit ya Bu ya. Kita bisa ngambil yang agak-agak mudah Bu. Nah ini. Gambarkan garis itu menghubungkan lingkaran yang sama. Nah seperti ini, menghubungkan warna yang sama. Merah dengan merah, ungu dengan ungu, coklat dengan coklat. Ini kalau misalnya kita mau memberikan ini ke anak-anak yang di kelas bawah ya Bu ya. Kalau sebenarnya kode ini untuk kelas 5 dan 6 penerapannya. Tapi ya kalau untuk kelas bawah ya kita ambil yang sesuai dengan kemampuan anak-anak di sana. Jadi kita menggunakan ini. Kalau untuk yang ChatGPT dan Gemini ini untuk kita ya Bu ya, bukan untuk anak-anak ya Bu ya. Kalau ini untuk anak-anak ini bisa berbahaya, ini bisa menggantikan kita ini. PR 12, semua 12. Mereka lebih senang tanya di sini Bu. Perempuan anak kita nih misalnya nih. Ya. Tolong buatkan ya. Tapi nanti kita masukkan ke Suno ya Pak, biar dia jadi lagu ya. Ya nanti intinya di situ. Oke. Kita coba di Suno ya, kita masukkan ke Suno. Coba di Suno ini kita bisa buat lagu. Nah ini yang model 1 dulu, kita coba yang model 1. Kecerdasan artifisial ini kita bisa menggunakan beberapa, ada ChatGPT, ada Gemini, ada Copilot. Itu bisa kita gunakan untuk membantu kita menyelesaikan tugas-tugas kita. Kira-kira ada yang ditanyakan nggak Bapak Ibu? Cukup ya? Oh, mari silakan. Kalau ini buat sendiri ya bisa Bu. Kalau mau mengeluarkan dari sini juga bisa. Cetak bisa. Ini nanti saya kirimkan di grup Bu, supaya kita nanti bisa. Nah, ini ada 101 model yang ini. Ya, senang ya. Betul. Iya. Nanti saya kirim di grup ya Bu ya, supaya ini nanti bisa kita cetak. Nanti kita bisa pilih mana yang mau kita beri
ice breaking kita ambil yang kira-kira cocok, satu nanti dibagikan secara berkelompok atau bisa. Maksudnya ice breaking maksudnya. Baik, masih ada lagi Bu kira-kira? Ya. Ya, nanti saya kirim dulu ya, supaya nanti saya kirimkan, supaya nanti kita sama-sama bisa menggunakan apa yang sudah ada di sini. Ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Masih ada lagi Bu? Cukup? Baik, jika cukup, sekiranya inilah yang bisa kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari ini bermanfaat untuk kita semua, bisa membantu kita dalam pembelajaran dan bisa memudahkan kita untuk melaksanakan tugas-tugas kita sebagai guru, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi guru yang profesional, guru yang bisa menghantarkan anak-anak didik kita menjadi orang-orang yang berguna untuk nusa bangsa dan negara kita. Ini saja Bapak Ibu yang saya sampaikan. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kerelaan Bapak Ibu untuk bisa mengikuti pembahasan coding dan kecerdasan artifisial pada hari ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan saya, atas segala kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Terima kasih saya ucapkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.